Akhirnya terungkap detik-detik mencekam saat Brigadir J akan ditembak, Baradae lakukan ini dulu. Pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J terus dilakukan tim khusus Tim Sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Fakta baru kasus pembunuhan Brigadir J mencuat. Terungkap detik-detik mencekam saat Brigadir J akan ditembak. Ternyata Baradae sempat lakukan ini terlebih dulu. Roni Talapesi sebagai pengacara Baradae mengungkap fakta baru. Ia menyatakan, Baradae memiliki peran dalam mengisi magasin pistol yang digunakan untuk menembak Brigadir J. Pengisian magasin pistol tersebut merupakan perintah dari mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Selain itu, Roni juga menjelaskan Baradae adalah ajudan yang dipanggil terakhir kali oleh Verdi Sambo. Klien saya itu dipanggil terakhir. Kemudian diserahkan kotak magasin untuk diisi. Dalam posisi itu kan ada perintah, katanya dikutip dari dua sisi di YouTube Tiffen, Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2022. Verdi Sambo sempat mengatakan kepada Baradae bahwa istrinya, Putri Chandrawati dilecehkan di Magelang. Ini disampaikan Baradae saat memberikan magasin untuk diisi dalam pistol yang digunakan menembak Brigadir J. Perintahnya, Ibu Putri Chandrawati dilecehkan, kamu yang bisa menembak Brigadir J, ujar Roni. Alasan Baradae tidak bisa menolak perintah Verdi Sambo ketika tersangka lain yaitu Bribka RR dapat menolaknya. Roni menyebut alasannya karena faktor psikologis dan status Baradae yang baru saja bekerja dengan Verdi Sambo. Jadi ketika dia menerima perintah itu, dia tidak bisa menolak karena ada background psikologis. Kedua, Baradae ini kerjanya baru 6 bulan jalan. Jadi sangat baru dan pangkat paling rendah, jelasnya. Sebelumnya diketahui Barada Richard Eliezer alias Baradae disebut mendapatkan perintah dari atasannya untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Hal itu disampaikan kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin, Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Baradae dapat perintah menembak Brigadir J, kata Burhanuddin. Tak hanya itu, Burhanuddin mengatakan, bahwa kliennya mendapat perintah sekaligus tekanan saat peristiwa itu. Di mana, dirinya diperintah menembak Brigadir J. Baradae menembak karena perintah dan tekanan, sambungnya. Belakangan, melalui tim kuasa hukum Baradae menyebut bahwa penembakan terhadap Brigadir Yosua atau Brigadir J atas perintah dari atasannya. Ia juga menegaskan, bahwa dalam peristiwa itu tidak ada insiden tembak-tembakan antara Baradae dan Brigadir J seperti pada keterangan awal pihak kepolisian di awal. Tim kuasa hukum juga mendapat keterangan dari Baradae jika pelaku lebih dari satu orang. Namun, ia tak merinci pelaku yang dimaksud soal peristiwa menembak atau hal lain. Pelaku lebih dari satu, tidak ada tembak-menembak, jelasnya. Diketahui, Baradae kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tewasnya Brigadir J. Saat ini, Baradae dikenakan sanksi pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan secara bersekongkol. Dalam perkembangannya, selain Baradae, polisi akhirnya menetapkan 4 orang tersangka Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati.